Di Resting Time kali ini, gue akan ngebahas salah satu anime terfavorit gue, bahkan yang ini nih adalah yang paling favorit, One Piece. One Piece Arc Egghead mengantarkan kru topi jerami kepada sebuah pulau yang berteknologi super canggih yang merupakan markas dari Dr. Vegapunk. Saat kloningan Dr. Vegapunk yang nomor 1 yang bernama Saka mengajak berkeliling kru topi jerami dan menunjukkan kecanggihan sehingga membuat kagum semua kru yang ada di situ betapa majunya dan tidak masuk akalnya teknologi semacam itu di benak mereka. Tiba-tiba Vegapunk Saka menyela dengan mengatakan, kalian nih salah kalau kalian mengira dan berpikir ini adalah pulau masa depan. Kalian salah, karena kenyataannya teknologi dan kemajuan di pulau ini adalah milik masa lalu. Tepatnya 900 tahun yang lalu. Jika Egghead merupakan simbol dari teknologi masa lalu yang begitu maju, bahkan teknologi modern hari ini pun tidak mampu untuk menghadirkan kembali, maka ini adalah sebuah fakta. Dan Al-Quran sudah mengkonfirmasi nyata hipotesis ini. Meskipun di One Piece sekalipun ini baru sebuah teori, Al-Quran sudah mengkonfirmasi itu 1400 tahun yang lalu, 14 abad tahun yang lalu. Sebelum kita menuju pada data yang dipaparkan oleh Al-Quran, kita coba ambil salah satu sampel kota yang termention dalam Al-Quran. Kota itu atau bangsa itu adalah Mesir, kotanya Fir'aun dan Haman. Fir'aun sebagai penguasanya dan Haman sebagai menteri pembangunannya. Dan yang paling banyak diceritakan adalah Fir'aun dan Haman di masa Musa alaihissalam. Musa sendiri diperkirakan lahir di Mesir tahun 1527 sebelum Masehi dan meninggal di Gunung Nebo pada tahun 1407 sebelum Masehi dengan usia 120 tahun. Di zaman itu saja, Haman dan Fir'aun telah berhasil membangun gedung pencakar langit atau menara tinggi hingga diyakini mampu digunakan untuk melihat Tuhannya Musa oleh Fir'aun dengan melibatkan lebih dari 50.000 pekerja. Satu bangunan saja telah melibatkan hampir 2 kali lipat pekerja yang terlibat dalam seluruh pembangunan Piala Dunia di Qatar. Yang katanya ini pergelaran dunia yang paling mewah, yang paling modern, yang paling banyak melibatkan pekerja dan paling banyak untuk menghabiskan biaya. Dulu Haman sudah menghabiskan 2 kali lipatnya untuk satu bangunan. Namun bangunan ini pada akhirnya dihancurkan oleh Jibril menjadi 3 bagian dan menewaskan seluruh orang dan pekerja yang ada di dalamnya. Meski demikian, kita masih bisa mengira-ngira melihat dari peninggalan yang ada tentang betapa majunya teknologi mereka. Sebagai contoh, kita bisa melihat piramid. Yang kalau dibandingkan sebenarnya piramid ini nggak ada apa-apa yang dibandingkan menara yang dibangun Haman untuk Fir'aun melihat, menantang, dan membunuh Tuhannya Musa. Bayangkan sebuah bangunan yang berusia ribuan tahun yang lalu masih bisa bertahan kokoh hingga sekarang. Piramida Giza berdiri tegak di tengah padang pasir, di tengah hamparan gurun pasir. Bangunan ini tersusun dari 2,3 juta lebih balok batu yang kisaran beratnya itu 2 ton sampai dengan 70 ton. Di lokasi lain bahkan ada yang beratnya satu batu itu 100 ton. Yang para ilmuwan meyakini batu-batu itu bukan berasal dari daerah setempat, tapi diyakini diangkut jauh ratusan kilometer hingga ke sana. Sebagian meyakini daerah asal batu tersebut adalah Aswan yang berjarak 844 km dari lokasi. Bayangkan aja, ini dilakuin di zaman belum ada mesin, belum ada listrik,
ngebawa aja ini sudah nggak masuk akal gitu loh. Bahkan wajar kan nggak sedikit peneliti yang kemudian berargumentasi bangunan ini dibantu oleh jin, bahkan oleh alien dan UFO. 2,3 juta balok yang beratnya 2-70 ton itu kemudian disusun sedemikian rupa menjadi sebuah bangunan yang desainnya rumit, ruang-ruangannya besar dan jelimet, tinggi, lebih tinggi daripada Monas, dan cukup lama bertahan sebagai bangunan tertinggi di era modern. Kalau mau lebih mudah dibayangkan, lebarnya itu 2,5 kali lapangan sepak bola. Tingginya setara dengan gedung pencakar langit 40 lantai. Bangunan ini dibangun murni dengan susunan batu tanpa semen, tanpa perekat, tapi rapetnya bahkan kertas ataupun silet itu gak bisa ngelewatin sela-selanya. Coba bayangkan, zaman itu kok bisa presisi? Ini gimana batunya ini dipotong? Terus kalau dipotong pakai apa motongnya? Jenis batu yang menyusun piramida ini adalah bebatuan granit yang keras. Mineralnya itu kalau ada skala 1-10 mos yang biasa dipakai, maka granit ini besarannya itu 7 mos. Nah, untuk membentuk granit ini sesuai dengan bentuk yang diinginkan agar presisi, agar bisa dipotong-potong, dibutuhkan mineral yang kepadatannya lebih tinggi tentunya. Ya, kalau mau aman 9-10 mos. Mineral yang berada di range itu seperti intan yang kerasnya 10 mos, ruby, permata, diamond yang kerasnya 9 mos, atau logam terkuat di bumi yang ada di Wakanda. Vibranium, namanya vibranium. Belum lagi yang jadi misteri, mereka ini bukan sekedar motong. Di peninggalan-peninggalan Mesir kuno, mereka juga bahkan menulis hieroglif di batu-batu mereka tersebut dengan detail dan kecil-kecil. Itu kok bisa? Bahkan di salah satu hieroglifnya ada gambar pesawat, ada gambar helikopter, ada gambar alat-alat canggih yang kita sekarang aja menggambarkan ini gambaran masa depan. Kita itu kalau nulis pakai pulpen aja, coba bayangkan, kita sering salah nulis. Ngetik pakai digital aja yang bisa dihapus, sering typo. Zaman dulu nulis di batu, huruf-hurufnya itu dari gambar, dan mereka tidak menemukan kesalahannya. Boro-boro manusia sekarang suruh bangun yang serupa, lawang untuk masuk, untuk menjelajahi piramida aja, para ilmuwan sekarang membutuhkan teknologi-teknologi yang paling canggih di masa ini untuk menemukan dan memasuki ruang-ruang yang masih misteri hingga hari ini. Pada tahun 1963 sampai 1968, selama 5 tahun UNESCO melakukan simulasi pembangunan piramida kuno dengan cara memotong-motong bebatuan di situs Abu Simbel. Dipotong-potong menjadi kecil-kecil kisaran 20-30 ton. Lalu diangkat dan dipindahkan pada lokasi yang jaraknya nggak terlalu jauh sebenarnya. Dengan melibatkan semua peralatan yang paling canggih di zamannya, yang paling mutakhir pada saat itu. Dan mereka gagal. Kalau untuk cuman ngemindahin bangunan yang sudah ada bahan-bahannya, sudah dibentuk, cuman mindahin aja, manusia modern aja itu butuh 5 tahun pengerjaannya, dan itu gagal. Bagaimana mungkin 2,3 juta balok batu dengan berat variatif 2-70 ton didatangkan dari jarak 844 km dibangun selama 20 tahun. Kesimpulannya adalah ini lebih mirip dongeng ketimbang teori. Di zaman Nabi Nuh beserta umatnya mampu memuat perahu yang bisa memuat seluruh makhluk hidup, baik dari manusia, segala ras manusia, segala jenis binatang di muka bumi ini berhasil dimuat. Dan di zaman Nabi Hud, kaum Ad berhasil membuat bangunan tinggi yang belum pernah ada sebelumnya. Di zaman Nabi Soleh muncul kaum Samud. Mereka sudah bisa memotong batu-batu besar di lembah-lembah dan dijadikan tempat tinggal. Di zaman Nabi Ibrahim, menara Babilonia berhasil dibuat, lengkap dengan taman gantungnya,
yang keajaibannya masih kerap dibicarakan dan dikaryakan dalam kisah fiktif hingga hari ini. Di zaman Raja Zulkarnain, ia dan kaumnya berhasil membangun tembok yang terbuat dari tembaga dan besi yang mampu mengurung Ya'juj dan Ma'juj sejak saat itu sampai akhir zaman setelah kematian Dajjal nanti baru bisa keluar. Padahal di akhir zaman itu gak ada yang bisa ngalahin Ya'juj Ma'juj. Ini makhluk gak terkalahkan. Padahal di akhir zaman itu jumlah mereka dibandingkan dengan manusia biasa itu setara 1 banding 1000 jumlah mereka. Dan Zulkarnain dengan teknologi di zaman itu berhasil mengurung mereka. Di zaman Musa, kaumnya sudah berhasil membangun apa-apa yang sudah kita singgung sebelumnya tadi. Piramida sampai menara yang digunakan Fir'aun untuk melihat Tuhannya Musa. Klaimnya sih begitu. Di zaman Nabi Sulaiman, kaumnya yang sudah berhasil membangun Haikal Sulaiman dan membangun peradaban yang meliputi seluruh ras manusia, seluruh jenis jin, dan serta seluruh jenis binatang yang sampai hari ini Yahudi saja belum bisa move on dari situ. Dan Barat kerap mengait-kaitkannya dengan pulau dongeng, pulau yang bernama Atlantis di dalam benak mereka. Kehebatan-kehebatan yang tersirat maupun tersurat dalam Al-Quran telah menimbulkan bahwa teori yang digagas oleh Eiichiro Oda atau Oda Sensei ini lewat karakter yang bernama Vegapunk, di mana ada kemungkinan peradaban kuno di masa lalu itu memiliki peradaban, peralatan, dan teknologi yang lebih canggih dibandingkan peradaban yang ada di zaman ini. Jadi, jangan sombong. Ada pesan otentik yang terus diulang-ulang dalam Al-Quran terkait pembahasan ini, seolah-olah Al-Quran tahu bakalan banyak manusia yang akan luput dan melewatkan informasi terpenting ini. Di saat pembahasan peradaban kuno terdahulu, tak terkecuali dalam One Piece. Bagi One Piece, arah cerita yang dibangun ini sebagaimana cara pandang para cendekiawan atau ilmuwan sejarawan sekuler yang meyakini bahwa kehancuran sebuah negeri atau peradaban adalah murni karena pergolakan sosiopolitik atau semata karena fenomena alam tanpa melibatkan keberadaan Tuhan. Namun Al-Quran mengingatkan kita berkali-kali tentang kehancuran memang tidak terlepas dari asbab seperti kondisi sosiopolitik dan fenomena alam. Tapi asbab yang paling utama di balik itu semua adalah kehendak Allah, kehendak Tuhan. Allah mampu berkehendak membinasakan kaum manapun yang zalim kepadanya lewat wasilah apapun, baik alam maupun manusia itu sendiri. Dan Allah juga mampu berkehendak menjaga eksistensi sebuah negara, sebuah peradaban, sebuah kaum yang taat kepadanya.